Nggak apa-apa walaupun setiap hari masak menu-menu hutan, yang penting badan sehat selalu. Halo guys, assalamualaikum. Nah, pagi ini aku mau nyayur bunga kates. Kenapa di sini aku itu nyebutnya menu hutan? Karena pasti kalian kalau di kota jarang kan nemuin bunga pepaya kayak gini. Mungkin kalian nemuin bunga pepaya kayak gini, tapi nggak lengkap kan? Nggak lengkap sama sayurnya, sama obat pahitnya. Kalau di hutan kita bisa nemuin semuanya guys. Yang penting mau bergerak aja kan ya. Oke, di sini aku lagi mitil-mitilin ini bunga pepayanya. Biasanya sih orang-orang direbus sama gagangnya ya, tapi kalau menurut aku itu tuh bakalan ribet banget, apalagi nanti pas udah mateng bakalan kelamaan banget mitil-mitilinnya lagi. Jadi di sini itu aku petik-petikin dulu, aku pitil-pitilin dulu, baru deh aku rebus. Nah, untuk bunganya udah selesai, lanjut di sini ke daunnya. Untuk daunnya di sini cuman aku potong-potong kayak gini aja ya. Nggak banyak kok daunnya, itu cuma sekitar 3 lembaran aja udah. Jadi di sini tuh lebih banyak ke bunganya. Nah, untuk menghilangkan rasa pahitnya di sini aku menggunakan daun gadungan. Ada yang tahu nggak sih di sini daun gadungan? Ini tuh kalau kalian yang orang Lampung Barat udah pasti tahu banget kan ya, apalagi yang kalian tinggalnya di hutan-hutan. Kalau yang tinggalnya di kota, kurasa mereka nggak akan tahu deh ya. Oke, karena airnya itu udah mendidih, lanjut aja aku masukin semua bunga sama daun pepayanya tadi, disusul dengan daun gadungannya. Untuk daun gadungannya itu aku iket ya, biar nanti itu kalau misalnya dipilihin sudah mateng itu tuh lebih mudah. Nah, sambil nunggu bunga pepayanya itu tadi mateng, di sini aku mau nyiapin bumbunya. Untuk bumbunya sederhana aja ya, aku cuma pakai cabai, bawang merah sama bawang putih kayak gini. Lalu aku ulek sampai halus. Aku tuh kalau masak nggak pernah pakai bumbu yang neko-neko ya guys. Bumbu aku itu mungkin ya cuma itu aja, cabai, bawang merah, bawang putih. Nah, ini dia untuk bunga pepayanya udah mateng. Di sini langsung aja aku pilih-pilihin untuk daun gadungannya yang tadi, karena daun gadungan ini tuh nggak bisa dimakan ya guys. Tapi sebenarnya kalau misalnya kalian doyan ya bisa aja sih, karena daun gadungan itu tuh nggak beracun kok. Cuma rasanya aja agak kasar dan nggak enak gitu guys di lidah. Untuk air yang seputih susu tadi aku buang, lalu di sini aku bilas lagi bunga pepayanya sampai bersih banget ya, sampai airnya itu bening dan hilang warna-warna putihnya, karena warna putihnya itu adalah getahnya ya. Oke, di sini udah selesai aku bersihin aja. Lanjut aku tumis bumbu yang tadi udah aku siapin. Nah, ini aku tumis sampai matang banget. Kalau bumbunya udah matang, aku masukin bunga pepayanya. Nah, adalah guys, ini tuh wajannya kekecilan. Aku tuh dari tadi udah diperingatin sama ibu mertua aku suruh pakai wajan yang gede, katanya biar lebih mudah mengaduknya gitu. Cuman aku tuh gimana ya, orangnya emang sengeyel ini. Alhasil ini tuh kesulitan banget waktu mau ngaduknya, kayak mau tumpah gitu loh. Tapi karena di sini tuh aku aduk-aduk terus sampai airnya menyusut, akhirnya di sini itu mimpes ya guys, nggak kepenuhan lagi. Karena kadar airnya juga kan udah berkurang, jadi di sini itu kayak berkurang juga. Nah, ini dia untuk tumisan aku itu udah mateng. Seperti biasa kalau sayurnya udah mateng, ini tuh udah lapar banget guys rasanya. Nggak cuma tumis bunga pepaya, di sini juga aku punya penyetan tempe kemarin sore. Ini tuh masih enak dimakan, jadi aku makan aja. Selamat sarapan untuk semuanya. Kok bisa sih setiap hari makan menu hutan kayak gini tapi nggak pernah bosen? Halo guys, aku kasih tahu ke kalian ya, kalau menurut aku menu-menu kayak gini tuh justru yang nggak pernah bikin bosen daripada menu-menu lebaran kayak rendang, opor ayam, dan lain-lain kayak gitu tuh munculnya setahun sekali, tapi sekalinya makan sampai seminggu betetet, dan menurut aku itu tuh yang bikin bosen banget. Malah justru menu-menu hutan kayak gini ini yang bikin aku itu nggak bosen dan ngabisin berasnya bapak mertua aku.